Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan narasumber di fitur komentar atau pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya dari diskusi kita bersama-sama. Banyak gereja mengalami krisis kepemimpinan karena memang tidak ada pemimpin yang siap atau tidak ada kesiapan gereja untuk menerima pemimpin. Dari sisi hamba Tuhan, banyak juga yang tidak siap untuk memimpin atau tidak memiliki bakat kepemimpinan yang diharapkan oleh gereja. Lalu apakah seorang pastor identik sebagai seorang pemimpin? Kita akan bahas ini dengan seorang pakar kepemimpinan dari Swinburne University di Melbourne, Profesor Sen Senjaya. Saya biasanya karena udah lama kenal dengan Pak Sen, jadi saya panggilnya Sen, karena kita udah kenal sejak tahun 90-an, sejak kita sama-sama kuliah di Amerika. Nah, ketahuan jadi umurnya nih Pak Sen. Kita akan langsung berkenalan dengan Profesor Sen Senjaya, dan khususnya kira-kira interest apa yang sekarang sedang digeluti, atau buku apa yang sedang dibaca, atau mungkin topik apa yang sedang dipikirkan. Welcome, Sen. Ya, thank you, Pak Ken Holik. Saya juga panggil Kian ya, Ya, karena silakan. kita sudah lama bersahabat. Topik yang sekarang saya sedang pikirkan, salah satunya adalah diversity, equity, and inclusion. Jadi dalam literatur seringkali disebut DEY gitu ya. Jadi kaitannya dengan leadership, karena realitanya kita hidup di dalam dunia yang semakin lama semakin terasa ya diversity itu penting, dan isunya adalah dimanapun, baik di Indonesia maupun di Australia, kita itu ingin sebetulnya tim kita itu terdiri dari berbagai macam orang dengan background yang berbeda-beda. Tapi kan ini, isunya adalah diversity itu kan kalau kita metaforanya ya diundang ke sebuah pesta. Tapi inclusion itu kalau kita menjadi bagian dari party planning committee-nya gitu ya. Dan seringkali kita tidak diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Sehingga yang terjadi hanyalah diversity ya bagi orang-orang yang ada di posisi-posisi yang tidak penting, tapi bagaimana dengan senior leaders? Ya seringkali itu tidak merepresentasikan orang-orang yang dicoba untuk dilayani. Dan ini terjadi di perusahaan, terjadi di gereja. Ini topik yang saya kira sangat penting dan menarik. Iya, baik. Dan topik ini saya yakin kita bisa ngobrol lagi di dalam Ngopas edisi yang lain nih kelihatannya nih. Karena saya yakin dan percaya penting ketika kita bicarakan khususnya di dalam partisipasi daripada jemaat di dalam gereja, dalam melayani Tuhan bersama-sama tentunya. Tapi hari ini kita akan bicara mengenai pastor dan leaders. Apa betul? Pertanyaan saya ialah, apa betul banyak gereja mengalami krisis kepemimpinan, Sen? Terutama mungkin apakah itu gereja di Indonesia ataupun gereja di Australia atau di negara-negara lain? Kira-kira kenapa gereja itu kalau misalnya memang betul mengalami krisis kepemimpinan, apa penyebabnya? Ya, jadi ini topik yang cukup luas ya. Tapi kalau kita perhatikan data yang ada, jadi kalau di Australia itu kan ada NCLS ya, National Church Life Survey. Di Indonesia ada beberapa juga. Kita tahu bahwa sekitar 3.000-an gereja yang dianggap Bible based gitu ya. Tentunya lebih dari 3.000 di gereja di Australia, tapi sekitar 3.000 itu dikatakan mengalami stagnasi atau declining saat ini di Australia. Jadi kalau kita mengartikan krisis sebagai gereja yang stuck atau yang sedang declining, ya itu terjadi. Dan pertumbuhan
jemaat yang benar-benar orang yang tadinya belum percaya menjadi percaya itu sekitar 8% menurut data NCLS. Jadi evangelism bukan menjadi satu prioritas yang penting, dan begitu tidak ada evangelism yang menjadi prioritas, maka itu akan mempengaruhi leadership pipeline juga kan. Bagaimana kita mempersiapkan leaders kalau orangnya nggak ada gitu. Jadi kelihatannya declining daripada jumlah itu berhubungan dengan leadership yang ada di dalam gereja. Begitu ya jadinya teorinya? Iya, karena saya pikir kalau yang pertama tidak ada visi dari leaders untuk bagaimana bisa menjangkau, atau yang lebih basic lagi bagaimana bisa relevan dengan kebutuhan generation Z gitu ya, generation Z kalau di Amerika bilangnya. Bagaimana kebutuhan mereka itu berbeda, apa yang menjadi pergumulan mereka itu berbeda. Nah, kalau pemimpin tidak siap untuk membuat Injil Kristus Yesus itu relevan dengan kebutuhan mereka, maka akan terjadi mismatch gitu, dan itu akan menyebabkan gereja dipersepsi sebagai tidak lagi relevan, kuno dan seterusnya. Jadi krisis kepemimpinan di dalam gereja kelihatannya saat ini berhubungan dengan bagaimana relevannya gereja itu bagi orang-orang atau bagi society di mana kita tinggal. Apakah betul begitu? Ya, itu salah satunya ya. Yang kedua, saya pikir mengenai konflik yang selalu terjadi. Jadi selama pandemi ini kita tahu banyak sekali perbedaan pendapat tentang bagaimana bergereja post pandemi, gitu kan? Bagaimana kita itu melakukan hybrid church. Nah, berbagai pandangan itu ternyata disikapi dengan sebuah attitude yang tidak membangun, gitu. Tidak ada misalnya speaking the truth in love, ya tidak ada budaya untuk misalnya bisa bagaimana saya punya preference tertentu, meskipun preference itu bukan yang terbaik, saya bisa membiarkan yang lain, preference orang yang lain itu yang terjadi. Nah, kalau tidak ada kematangan rohani dan emosi dalam hal itu, yang seringkali terjadi adalah konflik. Baik. Dan apakah itu juga adalah masalah yang kontekstual di Barat aja, ataukah di Timur juga seperti demikian, atau di Indonesia mungkin lebih tepatnya? Iya, memang faktor budaya itu penting sekali ya. Jadi kita melihat bahwa di Timur faktor senioritas itu kan sangat penting gitu. Apa yang dikatakan oleh seorang gembala senior itu bukan punya bobot yang berbeda jika itu dikatakan oleh seorang pengerja rohani yang masih muda misalnya. Nah, tetapi di dalam hal ini saya pikir itu natur manusia yang juga terjadi di Barat maupun di Timur gitu, bahwa kita selalu ingin preference kita itu yang didengar dan dilakukan gitu. Nah, isunya adalah bagaimana kita menyikapi. Nah, itu berbeda secara budaya gitu. Kalau di Barat tentunya ada budaya di mana hamba Tuhan lebih asertif gitu ya, lebih berani mengungkapkan, oh saya kok kurang setuju dengan pendapat tersebut. Tapi di Timur saya pikir itu tergantung sekali dengan budaya gereja lokal tersebut. Kalau dalam budaya gereja lokal tersebut tidak ada kemauan untuk mendengarkan pendapat dari semua orang, maka yang terjadi adalah biasanya orang-orang yang punya personality yang kuat itu yang akan mendominasi setiap meeting. Nah, pada waktu itu terjadi, seringkali gereja tidak lagi efektif karena banyak sekali pendapat yang baik tidak didengarkan atau tidak sempat untuk didengarkan lebih tepatnya. Berarti ini betul-betul tergantung model kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan juga tergantung konteks juga kelihatannya di mana gereja itu berada kelihatannya untuk kita bisa menilai apakah memang ini betul ada krisis atau tidak ya. Ya, karena kan leadership itu saya suka bilang it takes three to tango. Jadi ada leaders, ada followers, ada konteks gitu. Yeah. Yang bermain bukan hanya seorang individu pemimpin, tetapi juga orang-orang yang ada dalam timnya. Entah hamba Tuhan lain atau majelis atau pengerja gereja yang seringkali duduk sama-sama rapat atau melayani bersama-sama. Nah, yang berikutnya adalah konteksnya juga, di mana kita beroperasi itu akan sangat menentukan. Baik. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai pastor dan pemimpin. Apakah betul kalau misalnya seorang katakan bahwa kamu adalah seorang pastor, seorang hamba Tuhan di dalam gereja, berarti kamu sebetulnya adalah seorang pemimpin gereja? Apakah itu relevan?
Ya, saya kira seorang pastor by definition adalah seorang leader. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau misalnya kita lihat ya apa sih yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang pertama, yang pasti seorang pemimpin adalah seorang yang casting vision gitu kan, membagikan visi. Visi itu kan gambaran alternatif masa depan yang hari ini belum terjadi gitu. Nah, jadi seorang pastor akan bisa membawa gerejanya dan timnya itu untuk melihat ini yang kita ingin capai, ini yang kita ingin lakukan. By God's grace kita akan ke sana. Jadi instead of berputar-putar seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, gerejanya maju gitu, melakukan misi mandat yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua, pastor itu adalah leader pada waktu dia itu bisa aligning ya. Jadi tim membersnya itu sama-sama bergerak ke arah yang sama. Jadi tidak ada yang satu ke kiri, ke kanan, ada yang mundur ke belakang, mereka nggak sadar gitu. Tapi seorang pastor itu membawa mereka sama-sama marching around the same drum beat, kira-kira begitu. Nah, yang lain misalnya adalah bagaimana membangun tim, ya bagaimana menangani konflik, bagaimana membuat perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pasca pandemi. Nah, itu semua kan tugas seorang pemimpin. Dan itu juga yang dilakukan oleh seorang pastor gitu. Tapi ada juga ya pastor yang mengatakan bahwa wah, saya bukan seorang pemimpin begitu, atau mungkin saya tidak punya bakat pemimpin. Lalu apakah seorang itu harus memikirkan mungkin changing career atau mungkin berubah jadi seorang yang lain gitu, jadi pengerja di dalam organisasi atau mungkin di tempat lain? Gimana menurut Sen? Iya, saya pikir gini ya, none of us is as smart as all of us. Itu basic prinsipalnya dari Warren Bennis, seorang pakar leadership. Jadi maksud saya gini, tidak ada orang yang bisa melakukan semuanya. Ya, jadi ada pastor yang mungkin dia sangat baik di atas mimbar, tapi dia agak lemah di dalam organizational skills gitu. Nah, dia butuh orang lain untuk complementing ya, sebagai complementary kekurangan-kekurangannya. Dan itu saya kira satu hal yang sangat manusiawi, yang normal, yang harus diterima oleh semua pastor. Tetapi hal yang lain yang juga penting untuk diperhatikan, kan kepemimpinan itu kan karunia ya. Jadi Paulus menulis hal itu juga. Dan research itu mendukung apa yang Alkitab katakan gitu. Jadi mereka menemukan melalui studi twin babies yang di-track mulai dari lahir sampai ke posisi pertama mereka dalam pekerjaan. Mereka menemukan, singkatnya begini, bahwa DNA itu berperanan sekitar 30%. 70% sisanya itu adalah training, akses, kesempatan untuk menjadi leaders. Nah, jadi kalau kita bilang, apa sih yang menentukan efektivitas seorang pemimpin, seorang pastor? Ya 30% DNA, ya termasuk DNA di dalamnya itu menurut saya ya karunia, rohani, dia punya karunia apa enggak gitu. Jadi kalau dia punya 30% itu, dia akan lebih efektif. Tapi tidak berarti orang yang kemudian mengatakan, oh saya nggak punya karunia kepemimpinan, itu tidak bisa dikembangkan. Karena kalau begitu, percuma kita baca buku leadership, ambil kelas leadership, itu semua tidak akan punya dampak kalau tidak ada faktor nurture tadi dan development tadi. Wow, luar biasa. Jadi ini memang ada begitu banyak faktor yang bisa membentuk seseorang ini, dari faktor eksternal tentunya yang tadi kita bicarakan, membentuk seseorang menjadi seorang pemimpin. Nah, memang pertanyaannya ialah bagaimana sih mencetak seorang pemimpin begitu ya? Bagaimana seorang pastor bisa menjadi seorang pemimpin di gereja? Apa saja yang harus dilakukan oleh pastor ini untuk dia dapat memimpin secara efektif di dalam gereja? Apakah kalau misalnya dia merasa dia itu kurang pede sebagai seorang pemimpin, atau dia memang tidak punya bakat kepemimpinan, apakah dia harus pergi ke seminar-seminar atau ke mungkin pelatihan-pelatihan atau mungkin upgrading di STT? Menurut Sen, bagaimana kira-kira langkahnya yang harus dilakukan oleh seorang pastor? Ya, saya kira semua itu bisa dilakukan. Nanti kan tergantung learning style masing-masing individu yang berbeda-beda gitu. Jadi ada orang yang kuat membaca, ya silakan mengkonsumsi begitu banyak literatur tentang leadership. Kalau tidak suka membaca tapi lebih suka mendengar, ada banyak podcast seperti ini yang lakukan gitu. Ada banyak sekali podcast tentang leadership yang akan menolong
pemimpin tersebut. Jadi ada banyak cara. Tapi memang kita harus akui kalau kita lihat pabrik untuk mencetak hamba Tuhan, seminari-seminari, porsi untuk leadership itu sangat minim, sangat minim, dan mereka dipersiapkan biasanya untuk bisa berkhotbah dengan baik, tapi tidak untuk memimpin gereja dengan efektif. Dan seorang lulusan seminari sekitar 4 tahun tiba-tiba berada dalam sebuah komisi atau sebuah gereja, harus memimpin tim yang punya personality yang berbeda-beda, interest yang berbeda-beda, punya kecenderungan hati berdosa yang berbeda-beda, dan dia harus memanage semua hal itu tanpa skill yang cukup gitu. Nah, itu yang saya kira harus diubah juga mulai dari pabriknya gitu. Nah, yang kedua saya pikir bagaimana gereja itu dilihat sebagai leadership factory juga. Jadi bukan hanya tempat untuk kita belajar melayani bersama, mencintai Tuhan sama-sama dalam berbagai perbedaan, tapi juga bagaimana memimpin orang lain di dalam konteks gereja. Misalnya di dalam meetings, itu adalah kesempatan yang baik sebetulnya untuk setiap orang itu belajar mengemukakan pendapat dengan clear, dengan jelas, untuk berani menyatakan perbedaan pendapat, untuk bisa menghormati pendapat orang lain. Nah, semua itu adalah sebetulnya skill-skill kepemimpinan yang bisa dipelajari kalau ada orang yang bisa mendesain semua itu ya di dalam tim tersebut, sehingga itu bisa menjadi sebuah learning moments yang indah setiap kali. Jadi kelihatannya di satu pihak ini pembelajaran dari dua pihak. Di satu pihak sang pastor atau sang hamba Tuhan harus juga menemukan cara-cara di mana dia bisa melatih atau men-challenge dirinya sendiri untuk bisa lebih baik lagi memimpin. Tetapi juga kelihatannya ada faktor daripada gerejanya ya, orang-orang yang dia pimpin untuk memberikan kepada dia kesempatan. Kira-kira seperti itu maksudnya? Ya, jadi kita bicara soal bukan hanya individu pastornya yang mau belajar gitu dengan buku dan podcast dan berbagai macam resources, tapi juga kita bicara soal struktur dan budaya gereja. Nah, apakah ada struktur yang menolong setiap orang dalam gereja, jadi pastor dan majelis misalnya, untuk saling belajar satu dengan yang lain ya di dalam rapat? Karena kan seringkali rapat terus. Nah, bagaimana rapat itu menjadi tempat untuk leadership development juga? Ini yang saya kira jarang dipikirkan. Yang seringkali terjadi, rapat itu hanya melakukan business agenda items gereja gitu ya, tapi bukan development of individual pastors. Nah, itu yang saya kira perlu. Yang lain soal budaya. Jadi budaya ini saya kira penting ya, bagaimana yaitu menyatakan kebenaran dengan kasih. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira itu satu lever yang penting sekali untuk ditarik sehingga akan mengubah banyak hal di dalam gereja. Saya kira gereja itu seringkali tidak efektif karena speaking the truth in love itu tidak menjadi bagian dari budaya gereja. Nah, jadi karena ada budaya sungkanisme, khususnya di dalam budaya Indonesia ya, pemimpin tidak efektif karena tidak berani menegur seorang yang jelas-jelas salah. Demikian juga orang yang seharusnya ditegur itu gampang sekali merasa offended gitu ya, tersinggung dengan apa yang dia akan dengar gitu, sehingga akhirnya ya sudah tahu sama tahu gitu. Nah, di dalam semua hal itu karena tidak ada budaya untuk berani transparan, tidak ada budaya untuk besi menajamkan besi, ya manusia menajamkan sesamanya. Itu semua tidak akhirnya mengembangkan seorang pemimpin di dalam gereja. Dan memang di dalam konteks gereja timur kelihatannya kesulitannya itu ialah biasanya dari jenjang atau dari usia ya. Karena sepertinya seorang yang sudah di atas, yang sudah umurnya lebih lanjut sebagai seorang pemimpin di gereja, sulit dikritik atau sulit diberikan masukan. Apakah betul begitu observasinya? Iya, seringkali begitu ya, karena senioritas dan karena budaya power distance itu kan. Jadi ada satu pandangan yang mengatakan untuk supaya pemimpin itu efektif harus jaga jarak. Jadi jangan terlalu dekat dengan anak buah kita gitu. Nanti tidak efektif malah. Saya kira itu
teori yang sudah digugurkan puluhan tahun yang lalu dalam studi literatur gitu ya. Justru pemimpin itu harus keluar dari kantornya, ngobrol dengan setiap level orang yang berbeda dan tahu apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa melayani atau dilayani lebih baik lagi gitu. Nah, ini yang saya kira sulit kalau tidak ada perubahan budaya yang fundamental. Nah, kalau kita ingin ngomong soal akarnya, itu adalah apa sih yang kita khawatir hilang gitu kalau misalnya kita speak the truth in love tadi. Misalnya kita khawatir takutnya orang itu nanti salah sangka dengan kita tidak lagi didukung oleh dia. Nah, itu semua bentuk-bentuk fear of man gitu ya, opini manusia, approval manusia yang kita takut hilang. Nah, selama kita tidak memahami Injil dengan mendalam dan akurat, kita akan terus-menerus diliputi oleh itu tadi, ketakutan untuk kehilangan opini dan approval manusia. Dan yang sangat menarik itu adalah ada banyak sekali orang-orang takut kalau misalnya jabatannya, atau mungkin takut kalau misalnya apa yang sudah dicapai itu pada akhirnya hilang kalau misalnya dia mau membuka diri terlalu banyak begitu ya kepada semua orang. Tetapi tadi sudah dijelaskan kelihatannya kalau misalnya itu adalah teori yang udah lama ditinggalkan. Betul begitu? Iya. Iya benar. Jadi sampai kita itu betul-betul memahami Injil ya, artinya begini, bahwa pribadi yang terpenting seantero jagat raya ini ya sudah datang bagi saya, mati bagi saya, sehingga akhirnya saya tidak perlu lagi untuk menyenangkan orang lain, untuk menerima pujian, penghargaan dari orang lain, karena saya sudah mendapatkan semua itu lebih dari cukup dalam Kristus Yesus. Nah, kalau ini kita belum sadari, maka itu akan memperlemah kepemimpinan kita. Nah, tapi di sisi lain, Injil Kristus itu juga menolong kita untuk bukan hanya di satu sisi tadi itu kan tidak peduli pendapat orang lain, opini orang lain, tapi di sisi lain, Injil juga mendorong kita untuk sangat mendengarkan opini orang lain dan pendapat orang lain, karena kita ingin lebih efektif untuk melayani mereka. Nah, ini satu paradoks yang saya pikir hanya bisa dimiliki oleh seorang yang memahami Injil Kristus Yesus. Sebab Paulus kan di satu sisi dia bilang, kalau aku masih mendengarkan opini manusia, aku jadi hamba manusia. Tapi di sisi lain, dia mengatakan bahwa aku ini rela bagi orang Yahudi seperti orang Yahudi, non-Yahudi seperti non-Yahudi. Jadi dia sepertinya sangat fleksibel. Gitu. Tapi di balik semua itu adalah satu kesadaran akan Injil Kristus. Wow, luar biasa. Jadi ini kelihatannya proses yang harus dijalani dari dua belah pihak, baik para pemimpin, yaitu para pastors yang menjadi pemimpin di dalam gereja, dan juga bagi orang-orang yang dipimpin. Tadi kita sudah dengar dari bagi para pemimpin, mereka harus memikirkan cara atau style of learning yang cocok untuk mereka bisa memikirkan upgrading atau mungkin waktu di mana mereka bisa ditantang untuk mereka bisa mengembangkan skill daripada kepemimpinannya. Dan juga dari pihak gereja gereja bisa harusnya memberikan kesempatan untuk para pemimpin ini dan juga memberikan masukan kepada mereka. Ada hal-hal lain lagi yang ingin ditambahkan, misalnya di dalam proses antara memimpin dan dipimpin, dan bagaimana ini gereja ini bisa menjadi pabrik kepemimpinan? Ya, jadi sekarang salah satu isu yang penting bagi gereja ini kan kita masuk ke era hybrid gitu ya, pasca pandemi, dan masih saja banyak sekali diskusi bakal debat yang seputar apa kita harus terusin live streaming dan seterusnya. Nah, saya pikir ini semua berpusat pada satu isu, apakah leader itu hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, atau dia harus memimpin gitu ya. Jadi seringkali kita itu melakukan reactionship bukan leadership. Nah, seorang leader saya pikir harus mampu untuk membawa orang itu untuk mengatasi perubahan. Jadi untuk orang Israel itu keluar dari Mesir dan memiliki gaya hidup yang baru itu susah sekali kan. Jadi lebih mudah untuk mengalahkan ratusan tentara Mesir daripada mencabut Mesir dari hati mereka gitu ya kira-kira, karena gaya hidup mereka itu gaya hidup zaman dulu gitu kira-kira. Nah,
Saya kira analogi yang sama ini terjadi. Kita hidup di dalam pasca pandemi gitu ya. Jadi jangan membingungkan antara misi dan metode. Misi kita tetap sama, bagaimana Injil Kristus itu disampaikan dengan clear dan orang semakin mengenal Kristus, semakin serupa Dia. Tapi metodenya itu beda. Ya sama dengan misalnya kalau kita itu ada di food business gitu ya. Zaman dulu sebelum pre-pandemi kita mungkin punya restoran, tapi sekarang setelah pasca pandemi mungkin harus delivery yang ini. Jadi metodenya yang berbeda kan. Sama juga dengan gereja. Injil Kristus sama, tapi mungkin in-person gathering, hari Minggu kumpul sama-sama di gereja, not the only one. Nah, untuk bisa orang itu menyadari perubahan ini, memang butuh skill untuk bisa memanage perubahan. Nah, seringkali orang itu tidak anti perubahan, tapi yang mereka anti itu adalah kehilangan. Jadi kehilangan hal-hal yang mereka sudah sangat comfortable dengannya. Misalnya rutinitas mereka, preferences mereka, tradisi mereka. Nah, itu yang hilang. Itu sebabnya mereka sangat anti perubahan. Padahal yang sangat anti itu adalah kehilangan itu. Jadi bagaimana pemimpin yang efektif, seorang pastor yang efektif itu bisa melihat gimana sih supaya orang ini tidak kehilangan terlalu banyak, tapi pelan-pelan mereka itu melihat bahwa kalau kita sudah punya Kristus Yesus yang paling penting dalam hidup ini dan hidup yang akan datang gitu ya. Hingga apa toh kita kehilangan tradisi, preference dan seterusnya. Nah, itu saya kira satu skill yang perlu dimiliki oleh pastors dimanapun saat ini. Dan memang pandemi ini kelihatannya membawa kita untuk memikirkan kira-kira pada akhirnya hal-hal apa yang paling esensial di dalam hubungan kita dengan Kristus dan juga di dalam pelayanan kita dengan Kristus. Saya kepingin tanya, kalau misalnya dari pihak gereja sendiri, kira-kira hal-hal apa menurut Sen yang gereja harus lebih lakukan lagi untuk mempersilahkan ini loh, para pemimpin ini bisa juga menjadi dibentuk di dalam konteks gereja. Kira-kira apa yang harus didengar oleh para pemimpin gereja? Ya, saya pikir satu hal yang terjadi adalah anak-anak muda itu diberikan tempat yang perlu terjadi. Anak-anak muda diberikan tempat untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang mereka miliki tapi mungkin kurang tersalurkan gitu. Nah, saya tidak ngomong soal worship style necessarily gitu ya, tapi ada banyak hal. Jadi ada budaya brave space, bukan hanya safe space, karena selalu kita suka bilang itu safe space ya, tapi seringkali safe space itu hanya orang-orang yang dominan, yang senior, yang bisa bicara apapun. Tapi kalau brave space itu adalah setiap orang itu berani mengemukakan pendapat tanpa takut dihakimi, tanpa takut dijudge, oh kamu ini aneh, kamu ini tidak nurut, kamu ini dan seterusnya. Jadi gereja perlu memikirkan budaya dan struktur yang bisa mengencourage setiap orang untuk berani mengemukakan pendapat. Ya, tapi di lain pihak, saya pikir kita harus mendoakan ya lebih serius, lebih intensional, mendoakan para pastors. Ya, saya ingat sekali Rasul Paulus itu menulis bahwa siapa yang mampu menunaikan tugas ini ya 2 Korintus 2 ayat 16 itu. Pada waktu mereka berhadapan dengan kehidupan dan kematian itu kan konsekuensi pelayanan seorang pastor. Jadi Paulus bilang siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Nah, kita perlu mendoakan mereka secara intensional. Dan luar biasanya ialah memang betul itulah tugas yang diberikan kepada gereja untuk bisa mendukung, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berdoa bagi para pastors, kepada para pemimpinnya, supaya mereka betul-betul bisa menjadi model Kristus bagi gereja dan bagi jemaat. Luar biasa. Kalau misalnya ada final remarks yang bisa diberikan kepada para pastors, khususnya di dalam hubungan antara pastors dan leaders, kira-kira apa, Sen? Ya, mungkin satu pertanyaan saja. Apakah di dalam semua hal yang dikerjakan oleh Anda sebagai pastor, Anda bertumbuh semakin serupa Kristus? Karena ini pertanyaan yang seringkali disadari telat oleh banyak pastor gitu.
Saya masih ingat tulisan seorang yang bernama Henry Nouwen, yang pada akhir pelayanannya dia sadar satu hal, bahwa dia dipakai Tuhan di mana-mana, menulis buku, bestseller, seminar di mana-mana, mengajar di mana-mana, berkhotbah di mana-mana. Pada akhirnya pertanyaan yang membuat dia itu seakan-akan meringkuk di ujung ruangan adalah, selama ini saya tidak berubah serupa Kristus, lebih gentle, lebih humble, tapi justru lebih suka uring-uringan, mudah curiga, gampang marah. Nah, jadi itu saya kira satu acid test, ya, satu hal yang tidak bisa kita lupakan sebagai pastor. Wah, terima kasih banyak Sen buat waktunya, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa bicarakan topik ini, karena ini adalah topik yang sangat penting, dan tentunya doa kita ialah agar para pastors tadi menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus, menjadi model Kristus di tempat di mana dia dipercayakan atau mereka dipercayakan. Terima kasih banyak waktunya, Sen. Boleh minta dengan hormat untuk berdoa sambil kita tutup ini, dan tolong doakan untuk para pastors, biarlah kiranya mereka boleh menjadi model Kristus seperti yang tadi kita bicarakan. Silakan, Sen. Bapak, kami menyerahkan setiap pastors yang mengakses rekaman ini, Tuhan yang tahu setiap pergumulan mereka, mimpi mereka, kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah mereka ingat bahwa ada Kristus yang dekat dengan mereka dan siap untuk menolong mereka. Biarlah mereka terus bertaut dengan Kristus, bagaimana Kristus bertaut dengan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka memiliki keberhasilan dari-Mu. Karena kami yakin, ya Tuhan, kalau bukan Engkau yang membangun rumah, sia-sialah usaha kami yang membangunnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.